Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Iya, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngantuk? Hah? Iya, hawanya lumayan ini. Harus selalu diingatkan. Taib, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, di antaranya nikmat kita masih bisa thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-salih. Taib, al-hadis as-sittun. Sekarang kita sampai pada hadis yang ke-60. Kurang 39 hadis lagi. Taib, al-hadis as-sittun. Hadis yang ke-60. An Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Rasul SAW yang bernama Rafi ibn Khadij radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qultu ya Rasulullah. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan bertemu dengan musuh esok hari. Walaysa ma'ana muda. Dan kami tidak membawa pisau. Afanat bahu bil qasabi. Apakah boleh kami menyembelih dengan al-qasabi? Ini seperti bambu, ya, atau yang semisal dengannya. Al-qasab, setiap tanaman yang modelnya kayak pipa, ya, entah itu bambu atau kayak tebu. Makanya dalam bahasa Arab tebu itu namanya qasabus sugari, qasab. Ya, setiap tanaman, tumbuhan yang bentuknya ada kayak pipa, namanya al-qasab. Di antaranya tebu. Tebu bahasa Arabnya qasabus sugari. Intinya, ya Rasulullah, apakah kita boleh menyembelih hewan dengan alat dari al-qasab, tanaman yang tadi berbentuk pipa, seperti juga tadi bambu runcing istilahnya. Qala ma'an harad dama. Rasul bersabda, apapun yang bisa mengalirkan darah binatang tersebut. Wa dzukira smullah alaih. Dan disebut nama Allah atasnya. Fakul. Maka makanlah. Laisa sinna wa dzufra. Namun tidak boleh memakai gigi
dan pula tidak boleh memakai kuku. Wa sa'uhadditsuka anhu, dan aku akan menyampaikan lebih lanjut kepadamu tentangnya, yaitu tentang masalah ya gigi dan kuku tadi. Amma sinnu fa'adhmun. Adapun gigi kenapa tidak boleh? Kata Rasul, karena dia adalah tulang. Wa amma dzufru famudal habasyati. Adapun kuku itu adalah pisau ciri khasnya orang-orang kafir di negeri Habasyah. Itu piah. Antum kasih nanti catatannya. Nanti akan ada syarahnya insyaallah taala. Tapi kalau mau lebih jelas tadi. Adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang Habasyah, dalam kurung orang-orang kafir dari Habasyah. Kemudian kata Rasul SAW, wa asabna nahba'i bilin wa ghanamin. Kami mendapati harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Fanadda minha ba'irun. Namun ada dari unta itu yang lari. Faramahu rajulun bisahmin fahabasahu. Lalu ada seseorang yang memanahnya ya sampai mengenainya dan dia pun menyimpannya. Faqala Rasul SAW, lalu Rasul pun bersabda, inna lihadhihi awabida ka'awabidil wahsy. Sesungguhnya binatang-binatang tadi meskipun asalnya jinak, bukan binatang buas seperti unta dan kambing, namun dia ada perangai liarnya. Ya, kata Rasul, inna lihadhihi, sesungguhnya binatang-binatang ini, yaitu unta dan kambing, ada perangai liarnya. Fa'idha ghalabakum minha syai'un faf'alu bihi hakadha. Jika salah satu dari mereka, siapa tadi? Unta dan kambing itu lari ya mengalahkan kalian, maka berbuatlah seperti orang tadi, yaitu dipanah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ana ulangi terjemahannya. Dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami akan menemui menghadapi musuh esok hari. Sedangkan kami tidak membawa pisau, tidak punya pisau. Apakah boleh kami menyembelih hewan dengan tadi bambu? Qala, Rasul bersabda, apa saja yang bisa mengalirkan darah binatang dan disebut nama Allah atasnya, maka makanlah. Namun tidak boleh memakai gigi dan kuku. Dan aku akan menyampaikan kepadamu tentangnya. Adapun gigi itu adalah tulang. Dan adapun kuku itu adalah pisaunya orang-orang kafir Habasyah. Dan kami, kata Rafi bin Khadij tadi, mendapati harta rampasan perang berupa unta dan kambing. Di antaranya ada yang lari, ucul istilahnya. Ya, di antara unta tadi ada yang apa kalau bahasa Indonesia lebih tepat? Lepas. Itu yang lebih sebetulnya lebih apa? Mantul ya. Kalau lepas kan bisa aja dilepaskan. Ini enggak. Baik, kabur ya, kabur. Baik. Afwan. Ya biar enggak ngantuk lah. Faramahu rajulun bisamin fahabasahu. Lalu ada seseorang yang memanahnya hingga mengenainya. Lalu dia menyimpannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya binatang-binatang ini, yaitu unta dan kambing, memiliki sifat keliaran, liar,
sebagaimana binatang-binatang liar. Apabila salah satu dari mereka mengalahkan kalian, itu tadi ucul tadi, lepas kabur tadi, maka perbuatlah seperti yang dilakukan oleh orang tadi dengan memanahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Hadis ke-60 ini berkaitan dengan masalah penyembelihan dan juga masalah binatang buruan. Ini kalau dalam kitab-kitab fikih dibahas kitab Az-Zabah dan juga As-Said, penyembelihan dan masalah bab binatang buruan. Lanjut sarahnya atau cukup sampai di sini? Hah? Baik, harap tenang. Tapi jangan kebablas. Qaulu sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, sabda Rasul ma anhara dam ila akhirih. Kalamun jami'un yadkhulu fihi jami'a ma yunhir ad-dam ayasfikuhu min hadidin ila akhirih. Rasul tadi pertama kali ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ketika kami pergi perang, safar untuk perang, kami tidak membawa pisau untuk menyembelih. Apakah boleh kami menyembelih hewan? Maksudnya untuk makan sehari-hari ya. Karena mereka untuk perang butuh energi. Nggak makan kerupuk ya, makan apa? Nah, unta biar bergizi. Kemudian apakah boleh kami menyembelih hewan tersebut dengan bambu yang sudah diruncingkan? Rasul SAW, kata para ulama, tidak menjawab iya atau tidak. Tapi Rasul memberikan jawaban yang universal. Jawaban yang komplit. Jawaban yang lengkap. Tidak dijawab iya atau tidak. Bahkan lebih dari itu. Iya dan plus istilahnya. Kata Rasulullah SAW, kata beliau, apapun yang bisa untuk mengalirkan darah. Ini syarat penyembelihan yang syar'i. Nanti akan disebutkan syarat yang berikutnya. Yang pertama, harus menyembelihnya itu dengan alirkan darahnya. Terutama dari kerongkongannya. Disembelih dan mengalirkan darah. Maka dari sini haram membunuh binatang dengan cara tidak disembelih, dipentung atau dia banting, naudzubillah min dzalik. Ini karena nggak ada bedanya dengan bangkai. Karena bangkai darahnya tetap di dalam, nggak mengalir. Secara demikian. Makanya kaidahnya penyembelihan yang syar'i, entah itu ayam, kambing, kerbau, sapi, unta, atau burung dara apapun dari binatang yang halal dimakan, cara penyembelihannya yang pertama syaratnya harus dialirkan darahnya, terutama dari tempat tadi penyembelihan kerongkongan dan yang sekitarnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sabda Rasul apa yang bisa mengalirkan darah dari binatang tersebut, ini adalah ucapan yang universal, yang mencakup segala apa saja yang bisa mengalirkan darah. Apa saja di antaranya hadid. Kalau tidak ada pisau khusus penyembelihan, ada besi, entah besi pagar. Kan kadang ada besi pagar yang bentuknya lincip. Maka kalau itu memang sudah bisa ditajamkan, yang penting ditajamkan dahulu, kemudian boleh untuk menyembelih. Au nuhas atau tembaga. Atau sufrit atau kuningan, au qasabin atau bambu runcing tadi, au khasabin. Sekali lagi, pertanyaannya hanya tentang al-qasab. Namun Rasul jawab dengan lebih dari itu. Al-qasab boleh, dengan bambu yang diruncingkan juga boleh, dengan kayu pun juga boleh, au hatabin atau kayu bakar, au hasa, batu yang syaratnya muhaddad, sudah ditajamkan, sudah lincip untuk
dijadikan sebagai ganti pisau. Yang penting tajam untuk menyembelih. Au ghairiha, dan selainnya. Ya, apa alumini mungkin, ya, kaca, ya, juga boleh. Kecuali tadi, ya, tulang dan kuku. Rasul memberikan kaidah umum, kemudian Rasul berikan pengecualiannya yang tidak boleh dijadikan sebagai alat menyembelih hewan adalah kuku dan tulang. Di antara tulang adalah gigi. Wa malahu nufudhun karasas fil barut li'anau yanhar binufudhihi la bithiqali. Demikian pula dengan tembak, itu dengan pelurunya bisa untuk dijadikan sebagai alat memburu, yang sekali lagi ini juga sama dengan pisau. Ini kalau masalah nanti buruan, ada kondisi normal, ada kondisi nggak normal. Yang normal harus disembelih. Nanti akan ada hadis yang ke-61 berikutnya. Ini sudah kita lewati dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Fa'idha dabahtum fa'asinu dibhata. Jika kalian mau menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Sekali lagi, kalau dalam kondisi normal, penyembelihannya ya juga secara normal. Dengan alat yang tajam. Selain kuku dan apa tadi? Tulang. Ini dalam keadaan apa? Normal. Tapi kalau dalam keadaan nggak normal alias terpaksa, seperti tadi, sapi ucul, kabur lepas, apalagi waktu itu Idul Adha kan sering kasus, daripada istilahnya nyeruduk sana nyeruduk sini, jadi banyak orang yang jadi korban dan seterusnya, boleh misalnya aparat menembak atau panitia, dia panas sampai mati, halal. Ini kan apa? Kondisi tidak normal. Jadi sekali lagi, kata beliau, di antara yang boleh dijadikan untuk alat membunuh binatang, yaitu peluru ataupun tembak, tapi bukan untuk dipukulkan, ditembakkan. Ini kalau dalam kondisi yang tidak normal tadi. Nah, paham dong? Paham tak? Ya. Wadakhala fi dzalik masida bisiham. Maka termasuk dari bagian pembahasan hadis ini masalah memburu binatang buruan dengan anak panah. Ini yang sudah kita sampaikan tadi. Hadis ini mencakup masalah keadaan normal dan tidak normal. Dan ini juga kaitannya dengan masalah berburu. Berburu kan nggak bisa dipegang, disembelih dengan cara yang normal. Maka dengan apa? Dipanah ataupun ditembak. Wal kilab al-mu'allama. Demikian pula anjing yang sudah diajari untuk berburu. Maka ketika anjing tersebut memangsa tadi binatang buruannya sampai mati, maka binatang tersebut halal. Namun dengan syarat dilepas dengan membaca bismillah. Naam. Dan ini diantara anjing-anjing yang dibolehkan untuk dipelihara. Yaitu anjing apa? Buruan. Atau anjing untuk menjaga rumah. Bukan untuk lucu-lucuan. Nah. Taib. Wattuyur. Idza dzukrasmullah ala jami dzalik. Demikian pula burung seperti elang untuk berburu misalnya. Ketika dia menerkam mangsanya, maka itu halal. Ini sama dengan anjing untuk berburu tadi. Ini juga disamakan dengan tadi alat untuk membunuh seperti panah ataupun peluru. Kemudian kata beliau, wa amma mahalluz zabah fa innau al-hulqum wal mari idza qata'ahuma kafa. Adapun tempat penyembelihan ayam, kambing, unta, sapi itu di kerongkongan. Kalau di tempat antum apa? Terjemahnya, tenggorokan dan apa? Iya, kurang lebih sama itu. Nah, fa in hasala ma'huma qat'ul wadajain
Wahuma al-irqan al-muktanifani al-hulqum kana aula. Namun kalau bisa sampai memutus 2 urat. Di tempat antum apa namanya? 2 urat nadi, maka itu lebih utama lagi. Ya, yang penting tadi tenggorokan ataupun apa tadi? Tempat penyertaan saluran makanan. Itu kalau sudah terputus, selesai. Nah, intinya ini tempat untuk menyembelih binatang tersebut. Di mana pisau diarahkan ke tempat tersebut. Bukan di, misalnya badannya dipotong sampai istilahnya naudzubillah tersiksa. Meskipun nanti juga akan apa? Misalnya mati. Tidak boleh. Itu menyiksa binatang. Wa amma sayd fayakfi jurhahu fi ay maudhi'in kana min badanihi. Itu kalau dalam kondisi normal tadi tempat penyembelihannya di kerongkongan. Tapi kalau ketika berburu, ini bisa nggak kira-kira tembak kena kerongkongannya? Nah ini nggak semudah itu. Baik, makanya dalam Islam boleh kena apa saja ketika berburu tersebut dari badannya lil haja ila dzalik. Apalagi sampai tadi ketika ada binatang sapi atau kambing yang lepas, boleh dia ditembak di mana saja, dilumpuhkan dulu kemudian disembelih. Bahkan seandainya tadi ditembak kena kepalanya mati, halal. Paham ya? Kenapa? Karena kondisi tidak normal tadi. Hadisnya mana tadi? Ketika sebagai sahabat mendapatkan harta rampasan perang berupa unta, kemudian untanya kabur, lepas, kemudian dia apa? Dipanah. Dan Rasul pun apa? Membenarkan perbuatan sahabat tersebut. Wa mithlu dzalik idza naddal ba'ir awil baqara awil syah wa ajaza an idrakihi fa innahu yakunu bimanzilatis sayd. Yang semisal dengan ini, yaitu dengan binatang buruan dalam kondisi tidak normal tadi, apabila seekor unta atau sapi atau seekor kambing dan susah untuk menangkapnya, maka kondisinya sama dengan kondisi berburu binatang. Lagi, ini dalam kondisi tidak normal, tidak harus menyembelihnya dia apa? Di tempat penyembelihan yang normal tadi. Boleh ditembak, dipanah, kena apapun dari badannya, maka halal. Kalau sudah mati halal, kalau belum mati disembelih di tempat yang normal tadi. Kama fil hadis. Fa fi ayyi mahal min badanihi juriha kafa. Mana saja dari badan binatang tersebut yang terkena tembakan, kena panah ketika dia kabur, ketika lari, maka itu sudah cukup. Adapun di tempat penyembelihan, seperti yang dulu pernah viral, nggak tahu diketok magic apa itu, kepala sapi apa, karena sempat viral itu. Ini menyiksa, ini tidak apa, sesuai dengan syariat Islam. Sudah tempatnya nyaman, kok malah apa diketok magic. Sama besi apa itu, kayak tembakan itu sampai pingsan, haram. Menyiksa, langsung disembelih. Ini dalam keadaan apa? Normal. Beda ketika apa? Tadi ucul ataupun dia lepas atau dia dari binatang buruan, terkena apapun boleh disembelih. Namun ini dalam keadaan normal disembelih pada tempat. Nah, maka bagi yang tadi sebagai penjagal harus tahu ilmu yang syar'i agar penyembelihannya betul-betul halal. Haram, Pak. Iya, haram. Apapun, iya. Iya, ini sekali lagi kita sampaikan karena jangankan masalah halal haram, masalah syirik tauhid aja banyak kaum muslimin tidak paham. Paham ya? Maka ini kewajiban kita wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Masalah la ilaha illallah saja yang merupakan dasar Islam, rukun Islam yang pertama, banyak kaum muslim yang enggak paham.
masih banyak menyembah kuburan, masih mengkeramatkan keris, dan seterusnya. Ini masalah tauhid saja banyak yang jahil, apalagi masalah hukum halal wal haram. Ya, maka sekali lagi, kewajiban kita pertama, thalabul ilmi terus, kewajiban kita menyampaikan kepada keluarga kita, masyarakat kita, kepada ummah, ya, terutama masalah yang seperti ini. Baik, lanjut. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau, kama anna sayd idza qudira alaihi wa huwa haid fala budda min zakati. Ini kata beliau. Seandainya ada binatang buruan, ya di hutan misalnya berburu tadi, memakai panah atau tembak atau memakai anjing buruan atau elang buruan untuk memburu, kemudian binatangnya nggak sampai mati, ditemukan dalam keadaan masih hidup, maka harus disembelih sebagaimana dalam keadaan normal tadi. Fala budda min zakati, kata Syekh, kalau binatang buruan ditemukan masih dalam keadaan hidup, maka harus disembelih. Tapi tadi seandainya sudah ditemukan dalam keadaan mati, halal atau haram? Halal. Nah, tapi ini sudah pernah kita sampaikan dulu pembahasan masalah mutasyabihat. Ya, seandainya ya kita melepas anjing buruan kita satu misalnya, ya kemudian kita dapati binatang itu dikerumuni oleh lebih dari satu anjing. Paham? Ada anjing liar, ada anjing kita dan seterusnya. Maka apa hukumnya? Binatang yang sudah mati tadi. Hah? Ya, ini sebetulnya pembahasan tadi. Minal mutasyabihat, samar-samar. Kita nggak tahu itu hasil dari binatang buruan kita, ya, atau dari binatang liar yang tidak disebut nama Allah. Maka, ya, kaidah kita dalam menghadapi yang mutasyabihat apa? Ya, meninggalkan. Baik. Kemudian kata Syekh, fal hukmu yaduru ma'illatihi. Ada kaidah, hukum dalam Islam itu berputar bersama sebabnya. Ya, ada sebab maka berlaku hukum tersebut. Contoh di sini kata beliau, al-ma'juz anhu bimanzilatis sayd. Hewan yang kita tidak sanggup untuk istilahnya menangkapnya, itu sama dengan binatang apa? Seperti yang kita contohkan pada waktu Idul Adha, kan banyak sapi yang ucul, yang lepas, yang kabur. Maka itu hukumnya sama dengan hukum apa? Binatang buruan. Sebagaimana binatang buruan secara asal kan bukan ya kita tangkap, ya, tapi apa? Kita buru entah dengan senjata, panah, ataupun pistol, atau dengan baik, kita ulangi lagi, binatang yang asalnya itu sudah ada dalam genggaman kita istilahnya, namun ketika dia kabur, maka hukumnya sama dengan hukum binatang buruan. Kaidahnya tadi, hukum tergantung kepada apa? Sebabnya. Binatang buruan boleh kita apa? Tembak langsung, mati pun dia halal, maka ini sebab yang ada pada binatang yang kabur tadi. Ya, karena apa? Sebabnya sama, bukan dalam genggaman kita. Dalam kondisi tidak apa? Normal. Paham maksudnya? Jadi boleh menembak, boleh memanah binatang tadi meskipun sudah ada di kandang kita, namun kalau dia lepas, sebabnya boleh diburu. Ya, karena apa? Ini mirip dengan binatang buruan yang ada di hutan. Paham? Ini maksud daripada hukum tergantung kepada apa? Sebabnya tersebut. Sama dengan orang boleh sholat tidak apa? Dengan berdiri ketika sholat wajib. Karena apa? Ya, karena ada apa? Uzur. Uzur banyak macamnya. Ada sakit. Demikian pula ketika mungkin di pesawat. Nggak bisa dengan berdiri. Paham ya? Maka hukumnya apa? Boleh. Dengan apa? Sebab yang sama, yaitu ada uzur yang syar'i. Yang satu karena sakit, yang satu karena apa? Kondisi darurat tidak bisa berdiri sholat
Paham ya? Ini maksud daripada hukum itu berputar bersama sebabnya. Ketika ada sebab berlaku hukum itu, kalau nggak ada sebab tidak berlaku hukum tersebut. Contoh tadi sapi, ya. Sapi tadi ucul tapi langsung bisa ditangkap, ada koboinya. Nah, paham? Apakah boleh langsung dipukul karena marah, ya? Panitianya marah dipukul sampai mati. Halal tidak? Nah, halal. Karena apa? Sebabnya sudah hilang. Paham? Maka apa? Sebab ini menjadi apa? Tadi hukum bisa berubah. Paham? Anak ulangi lagi. Sapi ketika dia kabur nggak bisa untuk ditangkap, maka daripada mencederai bahkan bisa membunuh orang, maka ditembak sampai mati. Halal enggak? Halal. Tapi misalnya sapi itu baru ucul sebentar bisa ditangkap sama pawangnya, sama tadi koboinya. Kemudian apa? Dikandangkan. Boleh enggak? Karena kemarahannya kamu jangan ucul aja. Dipukul mati. Halal atau tidak? Halal. Karena apa? Sebabnya enggak sama dengan binatang buruan. Paham? Ini namanya apa? Hukum berputar bersama sebabnya. Ketika ada sebab berlaku hukum itu, kalau nggak ada sebabnya, nggak berlaku hukum tersebut. Orang sudah sehat, boleh nggak sholat zuhur dengan duduk di kursi? Nggak boleh, karena sebabnya sudah tidak. Ya, itu makna daripada kaidah hukum berputar bersama sebabnya. Ketika ada sebab berlaku hukum itu, kalau nggak ada sebabnya, nggak berlaku hukum tersebut. Sama dengan masalah binatang ini. Kalau binatang itu sudah tidak lepas lagi, sudah tidak kabur lagi, maka penyembelihannya harus dengan cara yang normal. Nah, kalau dibunuh nggak normal, berarti yang nggak normal siapa? Baik. Al-majus andu bin manziatis said, binatang yang susah untuk disembelih dengan cara yang normal, maka hukumnya sama dengan binatang buruan. Walau minal hayawanatil insiyah, meskipun secara asal dia bukan binatang liar, bukan binatang yang susah untuk dikandangkan. Ya, sekali lagi seperti tadi unta, kambing, ayam, bebek, burung. Ya, namun kalau itu bisa disembelih dengan cara normal, wajib disembelih dengan cara normal. Kalau tidak, maka dihukumi sebagaimana binatang buruan. Wal magdur alai la budda min dzabhihi, yang memang sanggup untuk ditangkap, disembelih dengan cara yang normal, wajib disembelih dengan cara yang normal. Walau minal hayawanatil wahsyiyah, meskipun dia termasuk misalnya yang agak liar. Ya, kalau sudah bisa ditangkap, maka disembelih dengan cara yang normal. Namun kata Syekh di sini, wastasna Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sinna. Namun Rasul mengecualikan menyembelih dengan gigi. Ya, entah mungkin gigi paus giginya. Yang kalau gigi orang mungkin ya bisa saja. Wa alalahum ya'annahu azamun. Ya, Rasul menyebutkan alasannya kenapa? Karena gigi itu adalah tulang atau dari tulang. Maka pendapat yang benar, semua tulang apapun, ya, dari binatang apapun, dari makhluk apapun yang namanya tulang, menurut pendapat yang rajih haram, bukan hanya gigi. Ya, sekali lagi ini pendapat yang rajih, semua tulang haram untuk dijadikan sebagai alat penyembelihan. Fadalla ala anna jam'al idham wa in anharatid dam la yahlu dhabu biha. Maka hadis ini menunjukkan semua tulang. Ya, meskipun tulangnya dinosaurus misalnya, atau tulangnya jerapah, gajah, meskipun bisa mengalirkan darah, tetap tidak boleh dijadikan alat penyembelihan. Alias kalau disembelih dengan tadi gigi, haram sesembelihannya. Ya, atau disembelih dengan tulang, haram sesembelihannya untuk dimakan. Paham dong? Dan inilah kaidah Ahlussunnah, naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah berputar. Sunnah membolehkan kita bolehkan, sunnah mengharamkan kita haramkan. Nah, wakila innal illa majmu'ul amrain, kaunuhu sinnan wa kaunuhu azman.
fayakhtassu bisin wa sahih al-awwal. Ada pendapat yang mengatakan, kenapa gigi kok dilarang untuk dijadikan sebagai alat penyembelihan tadi? Ada yang mengatakan karena ada dua sebabnya. Sebabnya karena dia gigi dan sebabnya karena dia tulang. Alias apa? Alias selain gigi maka boleh. Ini. Ya, makanya kita katakan tadi pendapat yang rajih yang benar semua tulang. Baik itu berupa gigi, berupa tulang iga, tulang kaki, semuanya haram dijadikan alat penyembelihan. Meskipun ada pendapat, namanya fikih. Kita katakan tadi ini bab fikih. Ada khilaf, cuma kita ambil yang lebih dekat kepada apa? Dalil. Karena Rasul mengatakan, adapun gigi maka dia adalah tulang. Maka yang lebih nampak dari hadis itu, Rasul mengharamkan penyembelihan dengan gigi tadi karena itu tulang. Maka menunjukkan tadi kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, semua tulang hukumnya apa? Haram dijadikan untuk alat penyembelihan. Paham dong? Ya enggak? Baik. Kemudian kata beliau, wasahih al-awwal. Yang benar yang pertama. Apa yang pertama di sini? Iya, pendapat yang pertama bahwasanya semua tulang haram dijadikan alat penyembelihan. Wa kadzalika dzufru la yahillu dzabhu biha. Demikian pula dengan kuku tidak boleh dijadikan alat penyembelihan. Entah kukunya manusia, kuku harimau, kukunya burung dan seterusnya. Kenapa kok diharamkan tadi? Ada yang bisa jawab? Ya, karena pisaunya orang-orang kafir dari Habasyah. Dan Rasul mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Dan ini yang sudah kita sampaikan dari dulu kala. Islam datang untuk menyelisih semua agama yang ada. Islam menyelisih Yahudi Nasara. Bahkan setiap hari kita mengikrarkan berdoa kepada Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mengharapkan, memohon kepada Allah jalan yang lurus, yaitu Islam, Islam ala Rasul SAW, Islam ala para sahabat Rasul, bukan jalannya orang yang dimurkai alias Yahudi kata Rasul, bukannya jalannya orang yang sesat, orang Nasara. Islam tidak mau mengikuti Yahudi, nggak mau mengikuti apa? An-Nasara dalam bidang apapun. Di antaranya masalah apa? Penyembelihan. Dulu orang-orang Habasyah mayoritasnya orang Nasara. Ya, Nasara seperti dulu Raja Ethiopia, Najasyi. Dulu Nasara, kemudian masuk Islam dalam keadaan sembunyi-sembunyi waktu itu. Intinya, kata ulama, kenapa kok dilarang menyembelih dengan kuku? Karena itu alatnya orang-orang kafir Nasara di negeri Habasyah. Islam nggak mau mengekor kepada mereka, nggak mau menyerupai mereka. Sekali lagi, ini dalam segala bidang yang merupakan kekhususan mereka, Islam menolak sama sekali. Bahkan yang kemarin, puasa apa? Asyura. Ketika Rasul diberitahu tanggal 10 Muharram, orang Yahudi juga puasa, maka Rasul mengatakan jika ada usia yang panjang tahun depan, kita akan puasa tanggal 9 untuk menyelisih orang al-Yahud. Sekali lagi Islam datang untuk menyelisih Yahudi dan An-Nasara. Haram tasyabuh dengan mereka dalam segala hal yang merupakan kekhususan mereka. Paham ya? Kita kasih tekanan yang merupakan kekhususan mereka. Jangan gagal paham. Nanti pulang ke rumah, HP dibanting, dibuang. Ini tasyabuh yang buat orang. Kasih kita aja ya. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi, bedakan antara yang merupakan keumuman manusia, kebutuhan manusia, itu keperluan manusia yang dipakai oleh semua manusia, dengan yang merupakan kekhususan orang-orang kufar. Apalagi masalah akidah, ibadah mereka, dan yang semisal dengannya. Saya kemudian kata beliau, falhasil anna syurutaz zabhi, kesimpulannya syarat menyembelih yang syar'i adalah sebagai berikut. Yang pertama, inharud dam fi mahallidz dzabh,
mengalirkan darah di tempat penyembelihan tadi. Ya, tenggorokan atau kerongkongan tadi. Ini yang pertama syaratnya. Harus mengalirkan darah. Tidak boleh dipentung atau dibanting. Ya. Dan itu pun menyembelih di tempat yang tadi sudah ditentukan. Ma'akauni zabe musliman au kitabiyan. Syarat yang kedua, sesembelihan yang syar'i itu kalau yang menyembelih adalah orang muslim. Syiah Rafidhah muslim atau bukan? Nah, ya, makanya ada ungkapan dari ulama salaf yang bernama Ahmad bin Yunus rahimahullah. Beliau pernah berkata, "Lau dzabahal yahudi syatan wa dzabaha ar-rafidi syatan, akulu min dabihatil yahud wala akulu min dabihatir rafidi li'annahu murtadun." Kata ulama salaf, kalau seandainya ada orang Yahudi menyembelih seekor kambing dan ada orang Syiah Rafidhah menyembelih seekor kambing, aku mau makan dari sesembelihannya orang Yahudi, namun aku tidak mau makan dari sesembelihannya orang Syiah Rafidhah, karena kelompok Syiah Rafidhah atau orang Syiah Rafidhah murtad dari Islam. Paham ya? Maka kalau antum sudah tahu ada Risto misalnya, kambing bakar atau ini pengikut Syiah Rafidhah, apalagi gambar-gambar Husain dan seterusnya. Nah ini sekali lagi kata para ulama, ini adalah apa? Syiah Rafidhah yang kafir, haram sesembelihannya. Paham ya? Nah, ini sekali lagi yang difatwakan oleh para ulama salaf seperti Imam Bukhari, mereka mengkafirkan Syiah Rafidhah qatalahumullah. Adapun Yahudi kitabian, maka halal sesembelihannya. Dalilnya mana? Surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Adapun makanan sesembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Allah yang menghalalkan. Surat Al-Maidah ayat ke-5. Surat ke-5 ayat ke-5. Coba lihat betul enggak? Anak khawatir salah. Betul ya? Agak panjang. Kita ambil yang intinya saja tadi. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Dan juga masalah menikahi ahli kitab, laki-laki muslim menikahi wanita Nasraniyah Yahudiyah, itu juga halal berdasarkan ayat tadi. Nah, ini syarat yang kedua, yang menyembelih adalah orang muslim atau ahli kitab, baik Yahudi atau Nasrani. Syarat yang ketiga, wa an yadhkura smallah 'alaiha, dan yang menyembelih harus menyebut nama Allah. Saya lanjut yang terakhir dari syarah hadis ke-60. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wa amma sayd fahuwa awsa' minaz zaba. Adapun binatang buruan atau ketika berburu ini lebih luas pembahasannya daripada menyembelih tadi. Kama taqaddam anna fi ay maudhi' yakunu fi badani sayd wa anna yubah saydul jawarih minat tuyur wal kilab idza kanat muallamatan. Maka syaratnya enggak sama dengan yang menyembelih dalam kondisi normal tadi. Kalau berburu ini juga berkaitan dengan tadi. Yang awalnya enggak sengaja lepas, ini tadi awalnya disembelih harus dengan cara yang syar'i, namun kondisinya berubah, maka hukumnya juga berubah sebagaimana binatang buruan. Maka syaratnya enggak sama dengan sesembelihan tadi. Kalau tadi harus disembelih pada tempat yang sudah ditentukan. Itu di kerongkongannya tadi. Tapi kalau yang buruan tidak. Ditembak, dipanah, di mana saja dari anggota badan tubuh binatang tersebut, seandainya mati halal dia. Nah, kemudian juga boleh yang menyembelih istilahnya, ini dalam kondisi berburu atau dalam kondisi nggak normal tadi, boleh tidak yang menyembelih
manusia bahkan binatang. Dalam artian sampai dia membunuh binatang buruan lewat elang yang sudah dilatih, lewat tadi anjing yang sudah dilatih, ketika dia memburu binatang buruan tadi sampai diterkam dan mati, halal. Paham? Jangan pakai alasan ini haram. Karena apa? Yang menyembelih bukan orang muslim. Kenapa? Karena anjing. Ya, ini beda masalahnya. Ini masalah apa? Binatang buruan, bukan yang keadaan normal tadi. Namun syaratnya tetap wa dzukira rasmullah alaiha. Ya, syarat yang ketiga itu yang harus tetap ada meskipun pada tadi binatang buruan, yaitu menyebut nama Allah. Ya, ketika melepas anjing buruan menyebut nama Allah, bismillah. Maka ketika binatang buruan itu sampai mati, halal sesembelihannya ataupun buruannya tersebut. Paham, Tom? Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita pindah, meskipun masih tetap masalah sembelih menyembelih. Jazakumullah khair. Iya, Pak. Oh iya, ini masalah menyembelih binatang seorang muslim namun nggak sholat. Nah, ini kembali kepada pendapat atau khilaf ulama tentang apakah orang yang nggak sholat itu kafir murtad. Itu kembali kepada pembahasan itu, Pak. Tapi kalau yang berpendapat seperti yang ana pegangi sampai detik ini, dan ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, orang yang nggak sholat tidak kafir. Paham, Pak ya? Tapi memang hukumannya berat kayak Imam Syafi'i. Boleh pemerintah menghukum mati orang yang nggak sholat. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Cuma intinya nggak kafir. Kalau nggak kafir berarti Muslim. Kalau Muslim berarti maka halal sesembelihannya. Ini pendapat yang rajih insyaallah ta'ala. Adapun yang berpegang dengan pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan ini memang kebanyakan pendapat ulama di Saudi Arabia, mereka mengatakan orang yang nggak sholat itu kafir. Namun ini sekali lagi pendapat yang marjuh. Paham, Pak ya? Ya, cuma sebagian orang-orang kita ketika mengikuti pendapat Imam Mazhab Hambali tadi, kadang nggak konsisten. Oh, nggak boleh. Penjagal itu nyembelih kanan, dia nggak pernah haram. Tapi dia kadang misalnya menikahkan antara orang yang mungkin bapaknya itu ikut pengajian sunnah. Paham ya? Anaknya nggak pernah sholat, dikawinkan sama bapaknya. Dia sebagai Ya sebagai bukan wali, mungkin khotib. Paham ya? Ini nggak konsisten. Kalau dia konsisten, nggak boleh dia menghadiri acara Karena menikahkan orang yang murtad dengan muslimah. Misalnya nih, Pak ya. Ini contoh, nggak konsisten. Kalau dia meyakini orang yang nggak sholat kafir, ini semuanya. Contoh misalnya, keluarganya, kerabatnya. Ada yang nggak pernah sholat. Ketika mati nggak boleh dia ikut nggak boleh dia mendoakannya. Nggak boleh dia banyak konsekuensinya. Karena sekedar penyembelihan saja. Kalau memang punya pendapat orang yang nggak sholat itu kafir, konsisten. Ya kita nggak mengingkari juga. Dalam artian kalau dia punya pendapat itu tapi konsisten. Jangan hanya dipilih masalah penyembelihannya tok. Paham ya? Nah, wallahu ta'ala alam. Misalnya juga dalam masalah dia ditanya masalah warisan. Paham? Dia nggak boleh hanya ngitung-ngitung warisannya tok. Berapa fulusnya, berapa T, berapa N. Tanya yang mati ini sholat atau enggak? Kemudian yang mewarisi anak-anaknya. Yang fulan ini sholat enggak? Ini sholat enggak? Paham ya? Karena Rasul mengatakan la yarisul muslim al-kafirah. Orang muslim nggak boleh mewarisi orang kafir. Demikian pula orang kafir nggak boleh mewarisi orang muslim. Konsisten. Paham, Pak ya? Jangan mencela-menceli, jangan. Baik, wallahu taala alam. Baik, kita jawab yang sudah masuk di tulisan ini. Ini masalah motong ikan, ini beda, ini pembahasannya. Iya, ikan misalnya, sampai bangkai ikan pun Iya, beda masalahnya.
Iya, ikan hiu juga sama, bangkainya saja halal. Iya. Antum bisa nyembelih ikan hiu dah. Bisa-bisa antum yang disembelih. Iya juga sama ini. Taib. Wallahu ta'ala alam. Taib, kita lanjutkan hadis yang ke-61. Ini hadisnya sudah kita pernah pelajari di Arba'in An-Nawawiyah. Taib, kita baca hadisnya. An Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat yang baik atas segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya. Wal yurih dzabihatahu. Dan hendaklah sesembelihannya itu dijadikan nyaman. Rawahu Muslim. Anak ulang lagi hadisnya dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menjadikan sesembelihannya atau binatang sesembelihannya itu dalam keadaan nyaman. Rawahu Muslim. Langsung saja kita baca syarahnya. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, al-ihsan nau'an. Al-ihsan berbuat baik ada dua macam. Ihsanun fi ibadatil khaliq. Yaitu berbuat ihsan, berbuat baik dalam beribadah kepada Allah sebagai Al-Khaliq yang Maha Mencipta. Yaitu bi an ya'budallaha ka'annahu yarah. Yaitu dengan dia beribadah kepada seolah-olah dia melihatnya. Fa illam yakun yarah fa innallaha yarah. Dan jika dia tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatnya. Ini al-ihsan yang sudah kita pernah bahas dalam hari Jibril, yaitu beribadah dengan khusyuk, beribadah dengan betul-betul merasa diawasi oleh Allah. Wa huwal jiddu fil qiyam bi huquqillah 'alal wajhi nushi wa takmil laha. Yaitu dengan betul-betul bersungguh-sungguh menjalankan hak-hak Allah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan menyempurnakannya. Ini al-ihsan yang pertama, betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dengan hati betul-betul ikhlas, betul-betul ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Itu berbuat baik dalam ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, ihsanun fi huquqil khalq. Yang kedua, berbuat baik dalam menjalankan hak-hak makhluk. Jadi berbuat baik ada dua. Ini juga ada kaitan dengan masalah berakhlak. Ya, sudah kita pernah sampaikan, berakhlak itu bukan hanya kepada manusia. Alias berakhlak mulia bukan hanya kepada manusia, berakhlak mulia juga kepada Allah. Ya, berakhlak mulia itu harus kepada Allah dan kepada apa? Makhluk. Sama dengan di sini. Berbuat baik bukan hanya kepada makhluk, ada namanya berbuat baik kepada Allah, yaitu dengan beribadah hanya kepada Allah, ikhlas ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Wa aslul ihsan al-wajib antakuma bihuquqihimul wajibah. Berbuat baik itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya mustahab. Itu sudah kita sampaikan, prioritas utama yang wajib terlebih dahulu. Contoh berbuat baik kepada makhluk yang hukumnya wajib, kal birril walidain. Seperti berbakti kepada kedua orang tua. Ini hukumnya fardu ain, wajib. Bahkan sampai meninggal dunia pun tetap birrul walidain. Dengan mendoakan mereka atau dengan bersedekah pahalanya untuk mereka. Tapi kalau Al-Baqarah boleh enggak dikirimkan untuk orang tua meninggal dunia? Nah, enggak ada dalilnya, enggak ada contohnya dari Rasulullah SAW.
Demikian pula wasilatul arham. Berbuat baik kepada makhluk yang hukumnya wajib juga menjalin tali silaturahim. Kepada siapa? Teman sekolah? Ya, silaturahim ini khusus bagi siapa? Karib kerabat. Ini mungkin yang belum pernah mendengar kajian kita masalah ini, kita tekankan lagi, tegaskan lagi. Istilah silaturahim dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah, itu hanya khusus bagi karib kerabat yang ada rahim dengan kita. Saudara dari ayah, saudara dari ibu. Itu namanya apa? Menjalin tali silaturahim. Adapun ya reuni dalam rangka memperkuat tali silaturahim. Nah, ini salah apa? Nah, ini salah menempatkan istilah syariat. Nah, kemudian wal insaf fi jamil muamalat, dan berbuat istilahnya pertengahan dalam segala muamalah. Ya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak berlebihan. Bi'ta jami'i ma'alika minal huquq, dengan memberikan hak-hak yang memang wajib dilaksanakan. Maksud tidak boleh ekstrem kanan, ekstrem kiri seperti yang pernah kita sampaikan. Taat kepada orang tua wajib, tapi dalam hal yang tidak apa? Bermaksiat. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kan wajib taat kepada orang tua. Maka saya apa? Tetap menyembelih ayam untuk kuburan keramat misalnya. Ini haram karena tadi orang tua iya wajib ditaati, namun kalau itu menyelisih perintah Allah dan Rasulnya tidak boleh ditaati. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk dalam maksiati al-khaliq. Paham tom? Nah, ini yang dimaksud dari al-insaf, menempatkan semuanya pada tempatnya, tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri, tidak membentak orang tua, tidak pula mentaati dalam hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah. Meskipun tadi orang tua salah perintahnya, tidak boleh dibentak, nggak boleh dicaci maki. Tolak dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Ini pertengahan, tidak ditaati, namun juga tidak boleh seperti juga karib kerabat. Kalau misalnya kita nggak bisa membantu mereka, minimal didoakan, minimal apa? Tetap mengunjungi mereka. Namun dalam hal yang bid'ah, apalagi yang syirik, yang maksiat juga tidak boleh diikut. Dalil tentang wajibnya melaksanakan hak-hak tadi firman Allah surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ini yang disilakan oleh para ulama dengan ayat hukukil asyrah. Ayat yang mencakup 10 hak yang wajib dilaksanakan. Ayat hukukul asyrah. Ayat yang mewajibkan manusia melaksanakan 10 hak. Coba antum hitung. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah untuk kita mengesahkannya dalam ibadah, tidak berbuat syirik. Dan ini yang paling utama dan pertama. Hak yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbakti kepada kedua orang tua. Wabidil kurba, kepada siapa? Karib kerabat. Karib kerabat itu bukan teman SMA, bukan teman SD, bukan bestie waktu SD misalnya. Namun apa? Karib kerabat yang ada kekerabatan dengan kita. Wal yatama, anak-anak yatim. Yang keberapa ini? Yang keempat. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jaridil kurba, tetangga yang dekat. Ada yang mengatakan tetangga yang dekat dengan pintu rumah kita. Ada pula yang mengatakan tetangga yang ada kekerabatan dengan kita. Kemudian wal jaril junubi, tetangga yang jauh. Yang keberapa ini? Yang ketujuh. Ada yang mengatakan tadi lawannya yang dekat tadi yaitu tetangga yang tidak punya tali kekerabatan dengan kita. Wasahibi bil jambi. Ini baru apa? Sahabat dekat, sahabat karib. Ada pula yang mentafsirkan dan yang lebih tepat lagi yaitu pasangan kita. Wasahibi bil jambi.
ya, istri ya ataupun suami ini yang juga wajib dipenuhi haknya. Wasahibi bil jambi, ada dua penafsiran di sini. Wasahib maksudnya sahib di sini ada yang mentafsirkan sahabat dekat. Ya, meskipun tadi tidak perlu pakai kata-kata menjalin tali silaturahim, tapi bukan berarti kita nggak boleh dekat dengan sahabat, enggak, tetap dekat. Apalagi yang memang ya mulai tika ya bertukar suka dan cita, memang luar biasa teman sejati, dikala apapun dia selalu ada dengan kita misalnya. Ini lebih wajib untuk apa? Ditunaikan haknya dibandingkan yang lain. Paham dong? Meskipun bukan dengan istilah apa? Jangan gagal paham. Oh, berarti kita nggak boleh ya menolong teman SMA. Boleh saja, cuma jangan pakai istilah apa? Ya, menjalin tali silaturahim. Kemudian tafsir yang kedua, wasaibi bil jambi, yaitu tadi ya pasangan ya kita, suami atau istri. Wa ibni sabil, musafir yang terputus ya perbekalan mereka atau habis perbekalan mereka. Wa ma malakat aimanukum, yang keberapa ini? Wa ma malakat aimanukum, yang ke-10. Ini yang dinamakan dengan ayat yang mencakup 10 hak yang wajib ditunaikan. Wa ma malakat aimanukum, itu tafsir sebagian ulama mengatakan binatang ternak. Meskipun binatang tetap wajib dipenuhi haknya. Antum memelihara binatang apapun wajib dipenuhi haknya. Ya, diberi makan, diberi minum. Dan kalau tidak ditunaikan, maka azab yang akan menimpa. Sebagaimana kata Rasul, udzibat imra'atun fi hiratin sajanat hatta matat. Ada perempuan yang diadab di neraka karena seekor kucing. Dia pelihara, dia kurung, tapi nggak dia beri makan, tidak dia beri minum, tidak dilepaskan juga mencari makan sendiri, sampai mati, maka tadi azab neraka. Inilah sekali lagi Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kata para ulama, menyiksa binatang saja haram. Apalagi menyiksa manusia. Paham dong? Ya. Seperti tadi, pasangan suami istri. Jangan sampai ada yang naudzubillah min dzalik, istrinya disiksa. Karena sudah tidak suka, kemudian digantung, tidak diceraikan, dan juga tidak disiksa batinnya misalnya. Nggak diberi nafkah lahir maupun batin. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik, binatang saja kalau disiksa azab neraka, apalagi baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tafsir yang kedua dari wa ma malakat aimanikum, kata para ulama, yaitu budak-budak sahaya. Baik. Fa amara bil ihsan ila jami haula. Allah perintahkan berbuat baik kepada semua orang-orang tersebut. Ya. Ini tentunya selain yang pertama tadi, hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah yang paling utama. Wa yadkhul fi dzalik al-ihsan ila jami'il insan. Masuk ke dalam berbuat baik kepada manusia, ini masuk kepada semua manusia, bahkan orang kafir pun. Ya, seperti yang Allah firmankan. Baik, ada yang hafal enggak ayat yang membolehkan kita berbuat baik kepada orang kafir? Yang hafal ayatnya? Silakan. Ayat yang membolehkan kita berbuat baik kepada orang kafir. Ya, karena pembahasannya semua manusia wajib kita berbuat baik kepadanya. Bahkan kepada orang kafir pun boleh berbuat baik. Silakan yang hafal ayatnya. Nggak boleh nyontek. Nggak boleh browsing. Nggak ada? Baik. Karena sudah sempit waktunya, kita jawab sendiri boleh. Nah, coba lihat surat Al-Mumtahanah. Cuma ayatnya Anda lupa itu ayat yang keberapa, mungkin Masya Allah, nomornya apal ya. Allah mengatakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin.
Sesungguhnya Allah tidak mengharamkan, tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari rumah kalian, dan agar kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah cinta kepada yang berbuat adil. Ya, sudah kita sampaikan berulang kali, ada 3 macam tetangga. Yang belum pernah jawab, silakan jawab. Sebutkan 3 macam tetangga. Laki dulu, yang ikhwan dulu, kalau ada. Yang belum pernah jawab sama sekali. Mudah, karena ini pertanyaan yang insya Allah. Yang ikhwan ada yang jawab? Taib. Yang akhwat. Barangkali yang belum pernah menjawab sama sekali. Assalamualaikum. Iya Bu, silakan Bu. Yang megang mic ada berapa ini? Yang megang mic-nya ada berapa ini? Ada 2. Taib. Panitia yang sana silakan dipilih, ditunjuk yang mana dulu. Yang pertama kali menjawab tadi, silakan. Ya, silakan Bu, silakan. Tetangga non-muslim. Taib. Jazakillah khair, barakallahu fiik. Taib, ini yang sudah kita sering sampaikan, tetangga ada 3, tetangga yang pertama yang memiliki 1 hak, yaitu tetangga yang kafir. Dia punya 1 hak sebagai tetangga, wajib dihormati, baiki. Yang kedua, tetangga yang punya 2 hak, tetangga yang muslim namun bukan karib kerabat. Dia punya hak sebagai tetangga, sebagai seorang muslim. Kemudian tetangga yang punya 3 hak, tetangga yang muslim dan karib kerabat. Ada 3 haknya, hak sebagai kerabat, hak sebagai muslim, hak sebagai tetangga. Intinya orang kafir itu layak untuk kita berbuat baik kepadanya. Cuma tadi, harus pertengahan. Jangan kalau ada perayaan hari raya mereka ikut, dengan dalih telur asin, apa itu. Nah, toleransi ini kan dalam masalah urusan agama, lakum dinukum waliyadin. Artinya berlepas diri dari acara apa? Agama mereka. Tapi urusan dunia silakan berbuat kebaikan. Tapi ini sarahnya agak panjang dan insya Allah masih ada kaitan juga dengan pembahasan hadis ke-62 masalah hewan juga. Maka kita tunda insya Allah sarahnya pada pertemuan yang akan datang. Atau mau dilanjut sampai selesai? Sampai jam 10, setengah 11. Kabur nanti. Bocor satu persatu nanti. Taib. Ini ada pertanyaan, sapi disembelih dengan mesin apakah halal? Ya tadi, selama bisa mengalirkan apa? Darah dan disebut nama Allah, Kemudian tadi, kalau misalnya ahli kitab yang menyembelih halal tetap. Kemudian, sudah pernah kita sampaikan juga pembahasan, seandainya kita nggak tahu, ada daging yang sampai kepada kita, paham? Atau mungkin misterius lah, nggak ada nama pengirimnya. Namun jelas yang menerima siapa, maka jawabannya apa? Taib. Ini pertanyaan. Sebutkan jawabannya atau jawab dan berserta dalilnya. Taib, yang akhwat tadi sudah jawab, yang ikhwan dulu. Anak kasih pertanyaan tadi, anak ulangi lagi. Kalau tiba-tiba datang daging, 100 kilo misalnya. Misalnya. Kemudian, kita nggak tahu ini dari mana daging tersebut. Pengirimnya nggak jelas, misalnya, tapi alamatnya jelas kita itu, dikasih itu. Paham pertanyaannya? Atau ini yang menyembelih siapa kita nggak tahu. Sama sekali kita nggak tahu, sudah.
Yang menyembelih siapa? Maka pertanyaannya apakah itu halal dimakan dan sebutkan dalilnya. Ya, kalau cuma sekedar jawab ya atau tidak, rebutan ini. Nah, yang ikhwan, dalilnya apa? Kita nggak tahu ini dagingnya ya dari mana, made in mana, disembelih oleh siapa, kita nggak tahu sama sekali. Nah, nggak ada. Pernah kita sampaikan insyaallah ta'ala. Nah, maka apa jawabannya tadi? Ya, jawabannya betul semuanya. Makanya nggak dikasih hadiah karena betul semuanya. Baik, dalil ya, adapun dalilnya yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, ya Rasulullah, ya kita pernah kedatangan daging, kita nggak tahu dari siapa. Maka kata Rasul, semu, ya antum, kalian yang mengucapkan bismillah ketika makan, fakul. Paham ya? Cukup itu saja. Ya, sekali lagi jangan was-was juga. Ini syubhat ini. Enggak. Sekali lagi, karena ada tadi. Dalilnya Aisyah mengatakan kita nggak tahu dari mana daging ini, ya, impor dari mana, maka kata Rasul cukup ketika kita makan baca apa? Bismillah, halal. Nah, wallahu taala alam. Bagaimana kalau punya tetangga persis pintu rumah berseberangan, tidak merespon senyuman, membuat hati tidak ingin menyapa? Apakah ada cara bagaimana menyikapinya? Allah berfirman, idfa billati ya ahsan. Balaslah dengan apa? Berbuat yang baik. Ya mungkin dia masih lapar, ya perlu dikasih ya daging lah. Ya berbuat baik itu lebih baik kepada apa? Tetangga. Barangkali sekali dua kali nggak senyum nanti apa? Iya. Tapi kalau senyum terus bingung ah. Baik. Menyembelih binatang sebaiknya kepalanya putus atau tidak putus? Ya tidak putus. Ya. Iya. Cukup tadi mengalirkan darahnya tadi. Baik, ana rasa cukup. Kalau mungkin ada yang siap menjawab pertanyaan, angkat tangan. Anak kalang yang bertanya. Yang ikhwan dulu, silakan. Mudah insya Allah pertanyaannya. Silakan Pak, yang belakang tadi. Pak, sebutkan 3 syarat penyembelihan yang syar'i. Jangan dibisiki, jangan diberitahu. 3 syarat penyembelihan yang syar'i. Beliau dulu Pak yang angkat tangan Pak. Hah? Iya. Iya. Yo. Sudah Pak itu. Yang menyembelih atau jazakallah khair. Barakallah fiik. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.